Ya, saya terakhir ke Papua 2 tahun lalu tuh, gunung di depan bandara Danau Sentani itu tuh. Dan terlihat pada waktu itu kesejukan karena walaupun capek naik gunung, tapi ada persahabatan dengan warga Papua. Bahkan saya ketemu dengan kalangan Muslim perempuan Papua bicara tentang hak asasi dengan kalangan lingkungan hidup. Jadi itu satu kenangan terakhir saya dengan Papua. Bukan yang paling akhir, tentu saya akan balik ke situ lagi tuh. Sekarang ngomong apa kita nih soal Papua? Iya, soal Papua memang kalau Anda ngomongin soal bandara memang keren sekali ya. Begitu kita turun dari bandara Sentani itu ya menuju Papua, danau Sentani, kemudian bukit-bukit sebelah kirinya keren banget. Tapi Ya, bukan soal itu yang mau kita omongin. Kita omongin adalah soal heboh rencana Duta PON Papua 2021. Nah, ini di kalangan para aktivis Papua, bahkan juga para artis turun tangan karena Duta PON Papua Solosa, ya, yang populer di Papua, jadi representasi dari Papua. Tapi yang satu yang perempuan ini secara visual beda banget nih sama Buah Salosa, karena Ebony and Ivory lah gitu kalau kita jenis seneng inget judul lagunya. hmm. Stevie Wonder. Siapa yang perempuan tuh? Perempuannya itu Nagita Slavina. Nagita Slavina adalah saya kenalin pada Anda. Dia istri dari Raffi Ahmad, kebetulan juga duta vaksin Presiden Jokowi. Itu yang sekarang banyak dipersoalkan, Bung Rocky. Oke, jadi istri selebritis ya dan ya sebetulnya bagus juga ada artis yang non Papua ya. Lalu ada orang Papua, lalu tentu ada yang bening, ada yang gelap warna kulitnya itu dan itu menunjukkan Ebony and Ivory living together in perfect harmony. Artinya orang memang sedang memantau Papua dan Papua itu memerlukan diplomasi yang agak rumit karena ada konflik di situ, bakal ada PON dan dunia memandang Papua sekarang di dalam ketegangan. Karena itu dutanya mestinya adalah duta apapun, mau duta lingkungan, duta PON segala macam. Yang penting duta yang mewakili satu event di Papua, dia harus mampu untuk memberi sinyal pada dunia bahwa Papua ada masalah, tapi kami mampu menyelesaikan itu dengan damai. Kan mesti itu pesannya, apalagi kalau olahraga tuh. Dengan semangat sportivitas kita mau menyelenggarakan PON di Papua supaya sportivitas juga bisa dihasilkan pada bangsa ini dalam melihat Papua. Jadi saya kira memang jadi duta atau jadi ambasador itu betul-betul harus punya pengetahuan yang lengkap tentang culture Papua, tentang status Papua dalam politik dunia sekarang ini, tentang ketegangan militer di sana tuh. Karena ini betul-betul daerah yang harus direpresentasikan. Jadi saya bayangin misalnya orang semacam Angelina Jolie yang artis dan punya otak bagus untuk menyulap menyihir dunia, dia pergi ke Afrika bertemu dengan kemiskinan di sana sehingga pesannya nyampe itu. Nah saya nggak tahu apakah duta yang sekarang mampu untuk memberi perspektif pada dunia tentang kondisi Papua melalui olahraga. Itu beratnya itu. Menjadi duta itu betul-betul pekerjaan yang membutuhkan otak bagus, penampilan estetik yang teduh supaya hati Papua itu diwakili oleh si duta. Jadi duta Papua itu dalam PON bukan duta Indonesia untuk Papua, tapi duta orang Papua untuk Indonesia. Nggak boleh dibalik-balik tuh. Jadi dia mesti paham local wisdom Papua dan global politics yang sekarang sedang melilit Papua. Itu bebannya besar sekali jadi duta. Bung Rocky, saya kira kita tidak kembali mengevaluasi. Saya kira dengan cara semacam ini kan lebih mudah memahaminya ya. Publik juga lebih memahami ketimbang masalah konflik-konflik politik, konflik-konflik militer di sana. Karena itu kemudian perhatian netizen juga luar biasa. Nah, saya kira apa catatan-catatan Anda tentang berbagai kebijakan pemerintah di Papua yang harusnya dalam situasi ini menjadi momentum untuk diperbaiki? Di Papua ini Jakarta nggak pernah paham Papua sebetulnya. Karena kalau kita belajar sejarah Papua, Papua itu memendam twin nationality ganda gitu. Yang pertama nasionalisme untuk kemerdekaan Indonesia dia menyumbang di situ. Kedua nasionalisme karena dia punya identitas yang unik. Nah Jakarta nggak paham seolah perjalanan sejarah yang panjang tuh.
Nah, hal semacam ini misalnya, Nagita tadi mesti paham itu. Kita nggak usah bicara Nagita, mungkin Nagita lagi berpikir sekarang untuk ya sebaiknya saya mengundurkan diri. Dan saya simpati itu, karena memang bukan dia yang salah itu. Dia hanya korban dari kedunguan pemerintah dalam memahami Papua. Jadi seolah-olah Jakarta tidak punya resep, sehingga apapun diambil aja tuh sebagai pameran. Si ini karena selebritis dijadiin duta, si ini karena tim sukses dijadiin semacam influencer segala macam. Nah, kegiatan berpikir ini yang nggak ada di Jakarta. Nah, kita sebetulnya ingin agar supaya PON ini juga jadi kalau api PON dihidupkan itu bukan api perkelahian, tapi api persahabatan. Nah, mestinya Jakarta paham itu. Sinyal baru dari PON adalah menghasilkan grammar baru untuk melihat perdamaian antara sesama penghuni Nusantara itu sebetulnya intinya tuh. Di luar itu saya kira juga soal sensitivitas. Tadi kita bicara situasi saat ini tahun 2021 kita sedang menghadapi COVID dan sebagainya. Ya, kita memahami bahwa PON adalah event penting yang dilaksanakan secara berkala. Tapi dalam situasi seperti ini ketika COVID, kemudian anggaran pemerintah juga nipis, dan kemudian orang akan menganggap wah ini dihambur-hamburkan untuk bayar influencer dan sebagainya, kan jadi nggak tepat juga, Bung Rocky. Benar, jadi kalkulasi diplomasinya justru ngaco gitu kan. Kan kita mesti bikin ekstrapolasi bahwa seminggu ini itu tadi pagi juga masih ada penyerangan di kantor apa itu. Jadi terus-menerus ada kekerasan di situ tuh. Sekarang ada PON, seolah-olah nanti kekerasan ditutupi beritanya oleh PON gitu kan. Ini tololnya diplomasi Indonesia itu. Memang kalau ada PON, seluruh kamera akan ada di lapangan olahraga. Kamera mana? Kamera pers Indonesia, apalagi pers resmi istana. Tapi kamera internasional ada di hutan-hutan, ada di kampung-kampung yang mengalami persaingan kekerasan terus-menerus. Jadi akan ada dua kamera tuh. Jadi kita jangan nipu seolah-olah dunia menipu dunia untuk hanya memperlihatkan Indonesia sedang lakukan PON berarti aman-aman aja. Loh, kamera dunia itu ngintip dengan cara yang lain, dengan angle yang lain tuh. Bahwa ada militer di situ. Jadi satu paket berpikir itu harus dihasilkan. Itu yang betul tadi harus sensitivity kita terhadap isu itu nggak ada kalkulasinya. Jadi sekali lagi saya kasih kritik bahwa kemampuan pemerintah untuk deal dengan problem di Papua tidak bisa sekedar dengan selebrasi itu. Seolah-olah headline akan pindah. Enggak, headline itu tetap. Karena publik internasional punya cara lain untuk masang kamera, untuk memantau ketegangan kekerasan di Papua itu. Dan akibatnya pada isu-isu hak asasi manusia. Oke, Bung Rocky, terima kasih atas perbincangan pagi ini, dan kita mesti kembali lagi ke